Hari ini kita umat Islam banyak sedang merayakan apa? Hari santri ya. Sekarang hari santri dan Bapak alhamdulillah sudah nyantri setiap Ahad. Jadi kita sudah mulai ngaji-ngaji yang memang dikaji oleh para santri. Kita lebih dekat dengan bagaimana belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tidak sekedar baca, tetapi lebih meningkat kita mencoba untuk mengenal lebih jauh tentang tata bahasa dan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Baik, jadi saya selalu mengulang-ulang tentang bagaimana format di dalam mengkaji bahasa Arab Al-Quran ini. Ya, hari ini ada halaman yang baru, jadi mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan PDF-nya. Halaman 9 tepatnya ayat 58 sampai 61 ya. Jadi bahasa Arab yang kita lakukan ya di dalam pelajari bahasa Al-Quran ini hanya 2 tahapan saja diulang-ulang. 1 tahap terjemah perkata, 2 tahap analisis tata bahasa ya. Baik, terjemah perkata kita akan lakukan dengan membaca, mengikutinya secara seksama ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. Wa dan idh ketika qulna kami berkata udkhulu masuklah kalian hadhihi ini al-qaryata negeri fa maka kulu makanlah oleh kalian min dari ahanya haitsu di mana syi'tum kalian suka rogodan puas wa dan udkhulu masuklah kalian al-baba pintu sujadan sujud wa dan qulu katakanlah oleh kalian hittatun bebas dari dosa naghfir kami ampuni la bagi kum kalian khotoya kesalahan kum kalian wa dan seakan nazidu kami tambah al muhsinina orang-orang yang berbuat baik. Fa maka badala mengganti alladzina orang-orang yang zalamu mereka zalim qaulan perkataan ghaira selain ya alladzi yang qila dikatakan la kepada mereka fa maka anzalna kami turunkan ala kepada alladzina orang-orang yang zalamu mereka zalim rizan siksa min dari as-sama'il langit bi dengan ma apa yang kanu mereka adalah yapsukuna mereka fasik wa dan id ketika istasqa meminta hujan Musa li untuk qaumi kaum hinya fa maka kulna kami berkata idri pukulah bi dengan asa tongkat kamu al hajar batu fa maka
infajarat memancar, min dari hu-nya, isnata asyrata 12, aina mata air, qad sungguh, alima mengetahui, kullu tiap-tiap, unasin manusia atau orang, masyroba tempat minum, mereka, kulu makanlah oleh kalian, dan isyrabu minumlah oleh kalian, min dari rizki rizki Allahi Allah, dan la janganlah, ta'thau kalian bertebaran, fi al-ardi bumi, mufsidina orang-orang yang merusak, dan id ketika, kultum kalian berkata, ya hei Musa, lan tidak akan, nasbiro kami sabar, ala atas, to'amin makanan, wahidin satu, fa maka, ud'u mintalah, la untuk, na kami, Rabba Tuhan, ka kamu, yukhrij mengeluarkan, la untuk, na kami, min dari, ma apa yang, tumbitu menumbuhkan, al ardu bumi, min dari, bakli sayuran, ahanya, dan kithai ketimun, ahanya, dan fumi bawang putih, ahanya, dan adasi kacang adas, ahanya, dan basali bawang merah, ahanya, kala berkata, apakah tastabdiluna kalian mengganti, alladzi yang, huwa dia, adna lebih rendah, bi dengan, alladzi yang, huwa dia, khairun lebih baik, ihbitu turunlah kalian, misran kota, fa maka, inna sungguh, la bagi, kum kalian, ma apa yang, sa'altum kalian minta, dan duribat ditimpa, ala atas, mereka, adzillatun nista, dan almaskanatu kehinaan, dan ba'u mereka kembali, bi dengan ghadabin murka, min dari Allahi Allah, zalika itu, bi dengan, anna sungguh, mereka, kanu mereka adalah, yakfuruna mereka kufur, bi kepada, ayati ayat-ayat, Allahi Allah, dan yaktuluna mereka membunuh, an-nabiyina para nabi, bi dengan, goiri tanpa, al-haqqi hak, dzalika itu, bi dengan, ma apa yang, asau mereka durhaka, dan kanu mereka adalah, ya'taduna mereka melampaui batas. Alhamdulillah. Berapa kata Pak? 180 kata dalam satu halaman. Jadi kita bacakan dalam rangka supaya bahwa ternyata sebentar satu halaman, dan kita ulang-ulang. Kalau kita mengulang-ulang paling tidak akan menambah database kosakata kita, ya. Nah, di sebelah kanannya sudah dituliskan tentang
jenis kata-kata yang termaktub. Jadi tinggal bisa dibaca berulang-ulang, ya. Baik, setelah kita mengupas atau membiasakan atau mencoba mengakrabkan kita dengan kosakata Al-Quran, ya, namanya terjemah perkata Al-Quran, maka tahap kedua adalah analisis tata bahasa. Kita akan mengurai dengan hanya 3 analisis saja. 1. Analisis kata. 2. Analisis kata-kata. 3. Analisis kalimat, ya. Jadi sering kita sampaikan, nanti bisa digunakan ke dalam baik bacaan hadis, bacaan salat, atau bacaan doa-doa yang kita baca, atau bacaan buku-buku apapun yang berbahasa Arab, dengan coba menganalisis tata bahasanya seperti ini. Sehingga pertama kita belajar tata bahasanya, kedua kita bisa memahami isi kandungan dari isi bacaan tersebut, ya. Baik. Analisis kata di dalam bahasa Arab tidak lebih dari 3. 1. Analisis kata fiil. 2. Analisis kata isim. 3. Analisis kata harf, ya. Kemudian analisis kata fiil itu memuat 9 poin uraian. 1. Dilihat dari fiil itu, kata kerja tersebut apakah masuk pada kategori madi, mudori, atau amr. Madi kah, bentuk lampau kah, atau bentuk sekarang, atau bentuk perintah. Nah, kita saring di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, maka kita temukan bahwa ada kata kerja fi'lun madin yang terdapat dalam halaman 9 tersebut. Pertama ada qulna, syi'tum, baddala, zolamu, kila, anzalna, zolamu, kanu, istasqa, qulna, infajarat, alima, qultum, qala, sa'altum, duribat, ba'u, kanu, asau, kanu, ya. Ketika kita baca ini tidak ada tanpa terjemahan, kan? Ketika kita sudah menguasai ini, berarti terjemahan yang tadi kita baca itu sudah nerap dalam ingatan kita. Coba qulna syi'tum. Ingat, insyaallah, kacandalkan. Antum, kalian berkehendak, menginginkan, badala, mengganti, zolamu, mereka zalim, atau anzalna, kila, dikatakan, anzalna, kami menurun, zolamu, kanu, istasqa, minta air, boleh hujan, boleh air, ya. Tanpa hujan, kalau air ada ya nggak apa-apa. Istasqa, minta air. Qulna, infajarat, alima, qultum, qala, sa'altum, tum, ya, duribat, daraba, memukul, duriba, dipukul. Dalam konteks ayat ini ditimpakan. Ba'u, mereka kembali. Kanu, mereka adalah. Asau, maksiat, mereka durhaka. Kanu, mereka adalah lulus. Bapak berarti terjemah perkata tadi, kan? Jadi kita uji ini untuk mengenal apakah bacaan perkata itu kita sudah nyerap atau tidak, ya kita uji, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa pada fiil-fiil tersebut ada yang sama asal usul katanya, kan? Seperti kulna, kila,
kola, kan sama-sama saja, ya, cukup satu kata saja, maka kita akan bisa menerjemahkan itu dengan apa? Dengan melakukan yang disebut dengan konjugasi atau diturunkannya kata kerja kola ini dengan menggunakan domir yang beragam, ya. Jadi setiap kata kerja itu ada mengandung domir atau kata ganti. Misalkan kola, ya, itu dia seorang laki-laki. Masih ingat? Yo, kita tasrif dengan tangannya bergerak. 1, 2, 3. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Masya Allah. Jadi kulna, kami berkata. Kola, dia berkata. Kultum, kalian berkata. Nah, kila itu nanti bentuk majhul, ya, pasif, dikatakan, ya. Nah, dengan mengetahui itu sudah dapat semua tadi. Tidak mesti setiap tasrifnya itu dihafal diulang-ulang. Cukup dengan satu pola. Nanti ketika ada kata yang mirip polanya, pasti bisa menerjemahkannya, ya. Yang kedua kata syi'tum, ya. Syi'tum dari sya'a, artinya berkehendak. Ingat kata insya Allah, jika Allah berkehendak. Kenapa ini jadi syi'tum, dari mana? Yo, sya'a, sya'a, sya'u, sya'at, sya'ata berubah syi'na, syi'ta, syi'tuma, syi'tum, syi'ti, syi'tuma, syi'tunna, syi'tu, syi'na, ya. Jadi kalau haitsu syi'tum, ya gimana kamu deh, gitu bahasa Indonesia kan. Atau haitsu syi'tum, di mana saja yang kalian suka, yang kalian kehendaki, ya. Badala artinya mengganti. Ya di sini nggak ada turunannya, sama. Kita tasrif coba. Badala itu 2. Badala, badala, badalu, badalat, badalata, badalna, badalta, badaltuma, badaltum, badalti, badaltuma, badaltunna, badaltu, badalna. Kemudian zolamu, mereka zolim, mereka aniaya. Tahu dari mana mereka? Ada waw alif yang menunjukkan jamak, yaitu mereka. Kalau dia sendiri zolama, yo, zolama, zolama, zolamu, zolamat, zolamata, zolamna, zolamta, zolamtuma, zolamtum, zolamti, zolamtuma, zolamtunna, zolamtu, zolamna, ya. Kemudian ada kanu, untuk kana, dia adalah atau menjadi. Coba kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Istasqa, ya. Istasqa, istasqaya, istasqau, istasqat, istasqata, istasqaina, istasqaita, istasqaituma, istasqaitum, istasqaiti, istasqaituma, istasqaitunna, istasqaitu, istasqaina, ya. Kulna tadi sudah. Infajarat berarti untuk siapa infajarat? Dia, ya, perempuan kan. Kalau dia laki-laki infajaro, yo, infajaro, infajaro, infajaru, infajarat, infajarota, infajarna, infajarta, infajartuma, infajartum, infajarti, infajartuma, infajartum, infajartunna, infajartu, infajarna, ya. Alima mengetahui.
Tuh 2, 3. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Kultum tadi sudah, dengan kulna sudah dapat, gak usah diulang, sudah kita kuasai. Kola juga sama kan tadi. Jadi satu kali tasrif itu kalau ada kata yang berurutan kan bisa sudah kita terjemahkan. Itu pentingnya, ya. Jadi nggak setiap semua kata diterjemahkan, berat, ya. Membuat kita harus menghafal semua itu bukan tempat hafalan. Ada yang kita hafal, ada yang kita pahami, gitu kan? Kemudian sa'altum. Apa sa'altum tadi untuk siapa? Antum, ya. Kalau dia sa'ala, yo. Sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altum, sa'alti, sa'altuma, sa'altunna, sa'altu, sa'alna. Kemudian duribat untuk dia, ya. Dipukul, di sini ditimpakan. Doroba itu bisa memukul, membuat, berjalan, itu doroba, ya. Dalam konteks ini ditimpakan, ya. Duriba, yo. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna, ya. Ba'u, ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bu'na, bu'ta, bu'tuma, bu'tum, bu'ti, bu'tuma, bu'tuna, bu'tu, bu'na. Jadi kalau ba'a ya bu'u, oh tahunya kola ya kulu, berarti ngikut ke pola kulna, ngikut dengan kana atau kanu. Kemudian kana tadi asau, ya, duraka, aso, asoya, asau, asot, asota, asoina, asoita, asoituma, asoitum, asoiti, asoituma, asoitunna, asoitu, asoina. Kanu sudah. Nah, itu fi'lun madi. Jadi bukan hanya sekedar kita mengetahui oh ini fi'il madi, tapi juga kita mengetahui bentuk madi domir apa yang terdapat di dalam kata tersebut. Yang kedua adalah fi'lun mudhari yang terdapat pada halaman 9 itu ada kata nagfir, nazidu, yabsukuna, ta'thau, nasbiro, yukhrij, tumbitu, tastabdiluna, yakfuruna, yaktuluna, ya'taduna, ya. Yo, nagfir terjemahnya kami mengampuni, ya. Nazidu kami menambah, ya. Kemudian yabsukuna mereka fasik, ta'sau kalian bertebaran, nasbiro kami bersabar, yukhrij mengeluarkan, tunbitu menumbuhkan, tastabdiluna kalian mengganti, yakfuruna mereka kafir, yaktuluna mereka membunuh, ya'taduna mereka melampaui batas. Dari mana mereka? Itu ada waw nun. Jadi yabsukuna, yakfuruna, yaktuluna, ya'taduna berawalan ya, berakhiran waw nun menunjukkan mereka. Kalau tak berakhiran nun kalian. Contohnya tastabdiluna. Kemudian kalau berawalan na berarti untuk kami, nagfir, nazidu, nasbiru, ya. Nah, ini fi'lun mudhari'un. Pun begitu kita bisa lakukan konjugasinya tadi, ya. Nagfiru kami mengampuni, ya. Dari kata apa? Gofaro. Kata kerja fi'il madinya apa? Gofaro. Mudhari'nya yaghfiru. Masdarnya gufron. Orangnya
ghafirun, ya. Kemudian yang diampuni maghfurun, ampunilah, ighfir. La taghfir, maghfirun, maghfirun, mighfarun, gufiro, yughfaru. Nah, itu namanya bentuk, ya. Baik, kembali ke ghafaro yaghfiru. Dari kata apa, dari mana naghfir? Nah, itu dari tasrifan untuk nahnu tadi. Kalau huwa apa? Yaghfiru. Ya, ulangi. Yaghfiru, yaghfirani, yaghfiruna, taghfiru, taghfirani, yaghfirna, taghfiru, taghfirani, taghfiruna, taghfirina, taghfirani, taghfirna, aghfiru, naghfiru. Nazidu, zada, yazidu, ya. Ya, yazidu, yazidani, yaziduna, tazidu, tazidani, yazidna, tazidu, tazidani, taziduna, tazidina, tazidani, tazidna, azidu, nazidu. Yafsukuna, ya. Yafsuku, yafsukani, yafsukuna, tabsuku, tabsukani, yafsukna, tabsuku, tabsukani, tabsukuna, tabsukina, tabsukani, tabsukna, absuku, nafsuku. Ta'thau, asa, ya'sa, ya'sa, ya'sayani, ya'sauna. Ta'sa, ta'sayani, ya'saina. Ta'sa, ta'sayani, ta'sauna. Ta'sina, ta'sayani, ta'sina. A'si, na'si. Nasbiru, sobaro yasbiru. Yasbiru, yasbirani, yasbiruna, tasbiru, tasbirani, yasbirna, tasbiru, tasbirani, tasbiruna, tasbirina, tasbirani, tasbirna, asbiru, nasbiru. Yukhrij, yukhriju, yukhrijani, yukhrijuna, tukhriju, tukhrijani, yukhrijna, tukhriju, tukhrijani, tukhrijuna, tukhrijina, tukhrijani, tukhrijna, ukhriju, nukhriju. Yunbitu, anbata, yunbitu, yunbitu, yunbitani, yunbituna, tunbitu, tunbitani, yunbitna, tunbitu, tunbitani, tunbituna, tunbitina, tunbitani, tunbitna, unbitu, nunbitu. Istabdala, yastabdilu, yastabdilu, yastabdilani, yastabdiluna, tastabdilu, tastabdilani, yastabdilna, tastabdilu, tastabdilani, tastabdiluna, tastabdilina, tastabdilani, tastabdilna, astabdilu, nastabdilu. Yakfuruna, yakfuru, yakfurani, yakfuruna, takfuru, takfurani, yakfurna, takfuru, takfurani, takfuruna, takfurina, takfurani, takfurna, akfuru, nakfuru. Yaktuluna, yaktulu, yaktulani, yaktuluna, taktulu, taktulani, yaktulna, taktulu, taktulani, taktuluna, taktulina, taktulani, taktulna, aktulu, naktulu. Kemudian i'tadu, i'tada, ya'tadi, ya'tadi, ya'tadiyani, ya'taduna, ta'tadi, ta'tadiyani, ya'taduna, ya'tadina, ta'tadi, ta'tadiyani, ta'taduna, ta'tadina, ta'tadiyani, ta'tadina, a'tadi, na'tadi. Selesai. Kalaupun pusing ya nggak apa-apa. Paling tidak kita mengerti, memahami. Ya, naghfir kami. Jadi kalau dia bagaimana? Nah, nanti itu akan terus menerus, akan berulang. Jadi kalaupun tidak langsung menguasai hari ini, insya Allah ya sesaat lagi setelah ini kita langsung paham. Ya. Kemudian yang ketiga ada kata kerja bentuk perintah dalam halaman 9 ini. Pertama, udkhulu, kulu, udkhulu, kulu, idrib, kulu, ishrabu, ud'u, ibitu. Sedikit kan? Ya. Udkhulu apa artinya? Masuklah kalian. Kulu,
makanlah. Udkhulu, qulu. Nah, perhatikan ada kulu, ada qulu. Beda antara kul dengan qul, ya. Qul huwallahu ahad, beda dengan kul. Nah, hati-hati, parah katanya kan, beda artinya. Idrib, apa? Pukul tadi. Kulu sudah tadi. Ishrabu, ud'u, berdoa, minta, undang. Ihbitu, turunlah kalian, ya. Udkhulu dari kata apa ini? Dakhala yadkhulu udkhul, ya. Dakhala yadkhulu udkhul. Untuk fi'lu amrin, kata kerja bentuk perintah cuma memiliki perubahan 6 bentuk karena mengandung 6 domir, ya. Orang kedua yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Jadi walaupun tidak ada domir itu sudah tersirat di dalam kata kerja itu. Misalkan kalau masuklah untuk anta, apa? Udkhul. Kalau untuk 2 orang, udkhula. Kalau kalian, udkhulu. Anti, udkhuli. 2 orang, udkhula, udkhulna. Ya. Coba ulangi, udkhul, udkhul, udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Kalau tolonglah, ungsur, ungsuro, ungsuru, ungsuri, ungsuro, ungsurna. Allahumma unsur al-muslimina wal muslimat, khususan di Filistin. Nah itu unsur, unsur, tolonglah. Kemudian apa? Kulu dari kata apa? Akala yakulu kul. Akala yakulu kul, ya. Perintahnya kul. Kalau 1 orang, kalau 2 kula, kulu, kuli, kula, kulna, ya. Udkhulu sudah. Tadi kulu dari apa? Qala yaqulu kul, pendek. Untuk 1 kul, 2 kula, kulu, kuli, kula, kulna, ya. Jadi kul dan kulna pendek, ya. Kula wawunya dihidupkan lagi, ada kulu, kuli, kula, kulna. Jadi kul dan kulna tidak pakai waw, ya. Kemudian idrib, doroba, yadribu, idrib, pukula, ya. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Kulu tadi sudah. Ishrobu dari syariba, yashrobu, ishrob, minumlah. Ishrob, ishroba, ishrobu, ishrobi, ishroba, ishrobna. Ud'u, da'a, yad'u, ud'u. Ud'uwa, ud'u, ud'i, ud'uwa, ud'uwina jadi ud'ina, ya. Ihbit, habato, yahbitu, ihbit, ihbito, ihbitu, ihbiti, ihbito, ihbitna. Luar biasa ini. Bapak dan Ibu sudah dilantik ini pada hari santri menjadi santri bahasa Arab Al-Quran. Luar biasa. Nah ini jadi kalau kita belajar tasrif dari awal, ya, secara sistematis, memang ketika kita lihat ini kok ini belum dapat, ya, baru bab fa'ala yaf'ilu ini sudah dapat ini, karena kita melakukannya berdasarkan temuan yang ada di dalam ayat, sehingga tidak berdasarkan sistematis bab fa'ala yaf'ilu dulu, tidak, semuanya aja kita tasrifkan. Nanti ini menjadi pola, menjadi ikutan pada kata-kata yang memiliki perubahan yang sama, ya. Nah itu nanti ada klasifikasinya mana yang masuk pala nanti di bagian terakhir. Baik, jadi ini langkah pertama analisis tata bahasa, yaitu analisis kata fiil. Yang pertama fiil madi, mudhari atau amr. Nah cukup kalaupun tidak sampai mahir di dalam melakukan hal yang kita lakukan tadi berupa tasrifan, nah paling tidak kita mengetahui, bisa menjaring, oh ini kata-kata yang termasuk fi'il madi, mudhari dan amr berikut dengan artinya.
nanti akan kebawa dengan sendirinya pemahaman itu, ya. Setelah berulang-ulang mendengarkan, mencoba mengamat, terus akan lebih akrab lagi. Yang kedua, dilihat dari segi maklum atau majhul. Ini dilihat bisa dari bentuk dan arti. Jadi kalau kita tahu terjemahnya, pasti kita akan mengetahui maklum atau majhul. Apa itu maklum? Aktif. Apa itu majhul? Pasif. Dalam bahasa Indonesia biasanya kata kerja yang menunjukkan aktif digunakan awalan me. Kalau kata kerja pasif di awalan di. Qulna, kami berkata atau mengatakan. Syi'tum, baddala, zolamu, angzala. Kalau langsung ambil kata dasarnya aja ya. Qala, sya'a, baddala, zolama, angzala, zolama, kana, istasqa, qala, infajara, alima, qala, sa'ala, duriba. Salah ini. Duriba ini masuk ke majhul. Ini jangan, ini tidak di sini ya. Duriba harusnya di mudhari majhul di sini. Madi majhul ya. Ba'u, kanu, asau, kanu. Ini semuanya maklum atau aktif. Yang pasif cuma kila dan duribat ya. Jadi dua kata bentuk majhul. Kila dikatakan, duribat ditimpakan. Kemudian yang kedua, fi'lun mudhari'nya. Adakah yang majhul? Tidak ada, semuanya maklum. Nagfir, nazidu, yabsukuna, ta'thau, nasbir, yukhritu, tastabdiluna, yakfuruna, yaktuluna, ya'taduna. Semuanya bentuk maklum. Yang pertama tadi apa? Madi, mudhari, amar. Dua, maklum atau majhul. Yang ketiga, lazim atau mutaaddi. Ini butuh pengetahuan akan arti dari kata tersebut. Butuh objek atau tidak? Berkehendak. Insya Allah. Ada objeknya enggak? Tidak. Berartilah lazim. Istasqa, sudah ada minta air, sudah objeknya sudah di dalamnya ya. Jadi ini harusnya di mutaaddi. Infajarat, memancar. Tidak, kalau memancarkan, nah beda kan? Ba'u, kembali. Tidak butuh objek. Asau, durhaka. Tidak butuh objek. Maka itulah disebut dengan lazim. Yang mutaaddi itu adalah butuh objek. Mengatakan apa, mengganti apa, zalim terhadap siapa, menurunkan apa, kemudian mengetahui apa, kemudian berminta apa, memukul apa atau menimpakan apa. Nah, itu adalah bentuk apa? Mutaaddi. Dalam fi'il mudhari yang sabar, fasik, melampaui batas, itu tidak butuh objek. Kemudian yang butuh objek, minta mengampuni siapa, menambahkan apa, menebarkan apa. Kemudian yukhrij, mengeluarkan apa, menumbuhkan apa, minta ganti apa, mengingkari apa, membunuh siapa. Nah itu mutaaddi ya. Tiga. Jadi satu apa tadi? Madi, mudhari, amr. Dua, maklum, majhul. Tiga, lazim, mutaaddi. Empat, sahih, mu'tal ya. Pelan-pelan sini. Apa sahih? Sehat. Apa mu'tal? Sakit. Yang dimaksud sakit di dalam kata dasar kata kerja tersebut itu ada huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit. Apa saja huruf ilat? Alif, ya, waw. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah dimasukkan, sudah dijaring, ya. Tapi belum tentu langsung otomatis paham. Ini harus dikembalikan ke kata dasarnya, ya. Yang sahih itu yang terhindar dari huruf penyakit, atau dia memiliki hamzah atau huruf kembar, tapi tidak ada huruf penyakit. Nah, kalau sama sekali tidak ada huruf penyakit, tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf kembar, maka disebut salim.
Taunya dari mana? Harus dikembalikan kepada kata dasarnya. Badala itu 4 huruf, asalnya badala. Ada huruf ilatnya? Ada hamzahnya? Ya, berarti apa namanya? Salim. Zolamu dari kata zolama. Anzalna dari kata nazala. Zolamu tadi sudah. Infajarat daripada pajaro. Alima sudah langsung. Duriba sudah kita langsung kita lihat. Goparo, fasako, sobaro, khoroja, nabata, badala. Istabdala dari badala. Yakfuruna dari kafaro. Yaktuluna dari qatala. Udkhulu dakhala. Idrib doroba, ishrabu syariba, ihbitu habito. Nah, itu harus dikembalikan ke dalam bentuk fiil madi terlebih dahulu, baru kita susun ini salim, mahmud atau mudoa. Ya. Nah, ini ya prosesnya. Jadi setelah mengetahui salim apa, mahmud apa, kemudian kita lihat langsung ada pada kata ini, itu tidak bisa langsung menangkapnya. Harus dikembalikan ke bentuk fi'il madinya. Yang kedua mahmuz, yang berada huruf hamzahnya. Sa'altum, ada huruf hamzahnya. Sa'ala, ada hamzahnya? Ada di tengah. Kulu dari kata akala, ada hamzahnya? Ada di depan. Akala, sa'ala, qara'a. Baik di awal akhoda, di tengah sa'ala, di akhir qara'a. Itu namanya apa? Mahmuz. Fi'il apa? Mahmud. Ini berkenalan dengan jenis-jenis fi'il. Yang ketiga mudha'af, yang kita tidak temukan di dalam ayat tadi, ya. Contohnya rodda, asalnya rodada. Marro asalnya maroro. Farro asalnya faroro. Massa asalnya masasa. Madda asalnya madada. Itu yang disebut apa? Mudha'af. Tiga-tiganya ini disebut apa? Sahih atau sehat. Yang kedua yang mu'tal. Apa mu'tal? Ada huruf ilatnya. Kalau di awal namanya misal, kalau di tengah namanya ajwaf, kalau di akhir namanya nakis. Kalau ada dua awal dan akhir namanya lafif mafruk. Kalau tengah akhir namanya lafif makrun. Kita aplikasikan, praktekkan. Di dalam ayat tersebut tidak ada. Contoh wa doa. Mana huruf ilatnya? Wow, ya. Wa doa, wa kopa, wa ada, wa saba, wa jada, ya bisa, ya di sini huruf ilatnya. Nah, ini namanya apa? Misal. Fungsinya nanti dalam tasrifan ketika merubah, ini kalau perubahan sahih, ini kalau perubahan misal, ini kalau perubahan ajwaf. Tadi kan kita langsung kola yaku apa kulu kola kolu jadi kul. Dari mana? Nanti itu masuk kola itu ajwaf. Nanti semua ajwaf begitu, bukan hanya kola saja. Jadi penamaan ini akan mengetahui secara konseptual bahwa akan menerapkan kata-kata yang termasuk di dalamnya. Seperti ketika kita tadi kan udah mentasrifkan kola bisa, tapi hanya kola saja. Lalu bagaimana ketika ada kata lain? Nah, diikat dengan kaidah teorinya. Oh, bukan hanya kola, semua yang namanya fi'il ajwaf, ya, bab fa'ala yaf'ulu. Contohnya kola yakulu, ya sama aja kana yakunu, ama ya umu, tabayatubu. Itu sama perubahannya. Kenapa? Karena satu rumpun yang disebut dengan fi'il ajwaf, ya, yakni yaitu kata kerja yang huruf ada huruf ilat di tengahnya. Kulna, kata dasarnya tadi apa? Qala. Mana huruf ilatnya? Alif. Syi'tum, kata dasarnya sya'a. Mana huruf ilatnya? Alif. Sya'a. Bukan bukan. Sya'a, ya. Kila dari kola. Kana. Alif. Kola sudah, kola kultum, kola ba'a. Alif. Karena sudah, karena zada.
Qala, sudah selesai. Di sini jadi kata dasar ada qala, sya'a, kana, ba'a, zada. Ya. Kemudian yang ketiga dari yang mu'tal itu nakis. Kata kerja yang huruf akhirnya terdapat huruf ilat. Ya. Istasqa itu 6 huruf yang merupakan ada tambahan di dalamnya 3 huruf. Ketika dikembalikan ke kata dasarnya saqa, ada huruf ilatnya di mana? Di akhir, saqa. Ya. Kemudian aso, ya. Alif apa namanya? Maksur. Aso, kalau bentuknya seperti iya itu fiil. Kalau aso bentuknya alif berdiri, isim. Aso artinya apa? Durhaka. Kalau asoka, bi asoka, aso pakai alif, tongkat. Bunyinya sama, aso, beda tulisan. Ya. Ta'asau, asa, i'tada, ada, ud'u, da'a, itu huruf ilatnya di akhir. Kalau 2, waqa, wau dan alif maksur, wafa, itu namanya mafruk, ya. Jadi awal dan akhir. Kalau tengah dan akhir, kawa, tawa, wau dan alif maksura ini. Nah, inilah fiil mu'tal. Ini ada bab tasrifnya yang detil, bisa 1 buku, Pak. Makanya sebenarnya kalau kita mempelajari ini itu bisa dimasukkan, kemudian kita dikombinasikan belajar tasrif secara sistematis. Oh, ini maksudnya, oh kita sudah ada di mana, di pasal mana kita, oh di sini, sehingga menjadi pasal, oh kita sudah belajar 1 buku dalam tasrif itu. Jadi bisa dikombinasikan, belajar ini tarik ke pelajaran ilmu tasrif. Yang keberapa itu? Yang keempat. Jadi 1 tadi apa? Madi, mudhari, amr. 2 maklum, majhul. 3 lazim, muta'addi. 4 sahih mu'tal. 5 jamid mutasarrif. Jamid itu 1 bentuk, laisa, jadi tidak ada fi'il mudhari'nya. Asa, habba, ni'ma, bisa, hanya pada bentuk fi'il mudhari' madi saja. Umumnya fi'il mutasarrif tadi. Contoh tadi apa? Qala yaqulu qaulan qul la taqul, qailun maqulun qul la taqul, maqalun miqalun kila yuqalu. Nah, itu adalah lengkap. Itu namanya apa? Mutasarrif. Nah, umumnya itu fi'il. Maka yang jamid itulah yang dihafal karena cukup pendek. Yang keenam, ta'ajub, fi'il yang menunjukkan kekaguman. Lihat polanya. Kalau ada wazan ma af'ala, ya. Ma af'ala itu pasti menunjukkan ta'ajub, kekaguman. Hasanun, ma ahsana, maka artinya alangkah indahnya. Jamilun, ma ajmala, ma ahsana, alangkah baiknya. Jamilun, ma ajmala, alangkah indahnya atau cantiknya. Kabirun, besar. Ma akbaro, alangkah besarnya. Ini cukup dipahami bentuknya saja, nggak usah dihafal-hafal, ya. Nggak usah memahami apa kosakatanya ini, karena kebantu nanti dengan kosakata yang lain. Cukup dipahami fi'il ta'jib itu, atau bentuk ahsin bi, bentuk fi'il amr, af'il bi, ada fi'il amr tambah bi. Nah, itu menunjukkan apa? Ta'ajub, artinya sama, ya. Yang ketujuh, madhi dami, ini juga cukup dipahami dan dihafal, cuma pendek ini aja. Jadi ada yang kata kerja menunjukkan pujian, nikma, habba, habbada, artinya sebaik-baik. Contoh, nikma rajulu khalidun, sebaik-baik lelaki adalah si Khalid. Bisa sa'ala habbada, artinya seburuk-buruk. Contoh, bisa rajulu fulanun, seburuk-buruk lelaki adalah si fulan. Nah, nikma dan bisa itu masuk kategori fi'il dalam bahasa Arab. Nah, yang agak
harus teliti dalam bahasa Arab itu, kaidah bahasa Arab adalah pembagian yang ke-8 dan 9. Ini cukup penting di dalam kaidah bahasa Arab. Jadi fiil dilihat mabni dan mu'rab. Apa itu mabni? Tetap. Apa itu mu'rab? Berubah pada harokat akhirnya. Ya. Semua fiil madi, semua fiil amr, dan fiil mudhari yang mengandung huna dan antuna pastikan mabni. Sekali lagi, semua fiil madi, semua fiil amr, dan fiil mudhari yang mengandung domir hunna dan antuna itu mabni. Jadi fiil itu pada dasarnya mabni. Maka yang mu'rab cuma sedikit, yaitu pada fiil mudhari yang mengandung domir anita dan af'alul khamsah. Apa anita? Ana, nahnu, huwa, hiya, anta. Atau fi'lun mudhari'un alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Ya. Apa af'alul khamsah? Fi'il yang mengandung domir huma, hum, anti, antuma, antum. Nah, itu kan 5 domir, ya. Itu saja yang mu'rab. Hanya fi'il mudhari saja. Mudah kan? Tadi saja. Jadi yang mabni apa saja? Semua fi'il madi, semua fi'il amr, dan fi'il mudhari yang mengandung domir huna dan antuna. Paham? Hafal? Alhamdulillah, berarti menguasai. Yang mu'rab hanya fi'il mudhari saja yang mengandung domir anita tadi dan af'alul khamsah. Selesai untuk fi'il itu. Cuma yang mabni itu tetapnya itu tetap dalam keadaan apa? Nah, kita urai. Untuk fi'il madi ada 3 keadaan tetapnya itu. Ada yang tetap fathah, ada yang tetap domah, ada yang tetap sukun. Satu apa? Ada yang tetap fathah, ada yang tetap domah, ada yang tetap sukun. Ya. Kita tasrif dulu Pak, alima, atau di sini kata alama. Ya. Atau alima saja. Ya. Yang tadi ada kata alima kan? Ya. 1 2 3. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Kita bagi 3. Ada yang tetap fathah. Apa saja? Alima, alima, alimat, alimata. Mana yang fathahnya? Mimnya. Kan alima itu kan kata dasarnya mim itu yang terakhir kan? Jadi yang dinilai yang mimnya. Jadi ketika ada kata dasar 3 huruf, lihat kata terakhirnya, huruf terakhirnya. Dia akan selalu fathah ketika 4 atau mengandung 4 domir ini. Satu apa tadi? Huwa, huma, hiya, huma. Makanya alima, alima, alifnya jangan dihitung, itu domir. Alimat, taknya jangan dihitung, itu tanda muannas. Alimata, taknya jangan dihitung. Jadi yang dilihat adalah mimnya. Alima, alima, alimat, alimata. Jelas sampai sini? Kayak yang jelas begini nih. Yang kedua domah. Kapan dia tetap domah? Mengandung domir hum, mereka. Kan tadi sudah kita menguasai tasnya. Alima, alima,
alimu. Jadi pada kata kerja fi'il madi yang mengandung domir mereka laki-laki itu, maka dia tetap domah bunyi akhirnya. Ya. Jadi kalau mereka beriman, amanu, mereka kafir, kafaru, mereka apa lagi? Zolim, zolamu, mereka sabar, sobaru, mereka belajar, darasu, mereka apa lagi? Mereka senang, farihu. Nah, itu hanya satu. Mudah ya? Mudah enggak, Bu? Yang ketiga, yang banyak ini tetap sukun. Tetap sukun itu pada kasus bagaimana? Pada kasus kata kerja fi'il madi yang mengandung domir hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Berapa tuh? 1, 7, 8, 9. Contohnya alima tadi. Ketika hunna, alim, mana yang sukun? Mimnya ini tetap sukun. Ya, coba alimna, semuanya terus sukun. Alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Mudah? Selesai sudah. Fi'il madi mabniun alal fathi ala domi ala sukun. Maksudnya kata kerja fi'il madi itu ada 3 tetapnya itu, yaitu ada tetap fathah, tetap doma, tetap sukun. Nah, ini sebagai contohnya al-lima dan seterusnya. Yang kedua, fi'il mudhari yang mengandung domir hunna dan antunna. Ya. Yadkhulu, kalau untuk hunna yadkhulna, antuna tadkhulna, yadkhulna tadkhulna, yajlisna tajlisna, yakumna takumna, yarjina tarjina, yafhamna tafhamna. Mana sukunnya? Lamnya ini disebut tetap sukun. Padahal fi'il mudhari itu tadi awal apa? Murab banyaknya, bisa berubah. Kalau ada huruf yang bisa merubah seperti lan, nasbiro tadi, sobaro yasbiru, tadi ada kata lan nasbiro kan? Kenapa nasbiro ada lan? Kenapa nasbiro? Karena nasbiro anita tadi bisa berubah. Tapi ketika masuk pada yadkhulna ada lan, tetap saja lan yadkhul. Nah, itu yang dimaksud tetap sukun. Atau ketika bertemu dengan nun bertaukid yang menunjukkan penguatan, yadkhulanna, lamnya itu fathah. Jadi tetap fathah. Ada atau tidak adanya kata yang mendahului sehingga dia bisa merubah, seperti amil nawasib, an, lan, idan, kai, hatta dan seterusnya. Ada 10, kemudian lam, lama dan seterusnya ada 18. Itu dia tetap saja begitu untuk fi'il mudhari, ya. Yang terakhir amr yang mabni itu tetapnya ada 4 keadaan. Ada tetap sukun, ada tetap membuang nun, ada tetap membuang huruf ilat, ada tetap fathah. Tetap sukun pada kasus anta, antuna, ya tadi udkhul, udkhulna, kan itu. Udkhul, udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Udkhul itu tetap dalam keadaan sukun. Kalau tadi udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula itu dalam keadaan membuang huruf nun, maka istilahnya hazfun nun. Jadi kenapa istilahnya tetap membuang huruf nun? Karena kan tadkhula, udkhula itu berasal dari kata tadkhulani, fi'il mudhari'nya. Ta-nya dibuang jadi tadkhula,
ditambah hamzah, udkhulani, nunnya dibuang. Udkhula. Kemudian yang ketiga, tetap dalam membuang huruf ilat. Ud'u, da'a, yad'u. Kalau amarnya ud'u itu tetap harus buang huruf ilatnya. Yang terakhir huruf fathah, apa? Tetap fathah pada kasus fi'il amr yang mengandung domir, mengandung apa? Nun taukid. Selesai. Ini dipahami dengan baik dan dihafalkan cirinya. Kalau kita sudah mentasrif sebetulnya nggak usah dihafal secara detail, tapi cukup pahami udah masuk kategori tetapnya apa, udah selesai. Jelas, Pak? Coba kita praktekkan nih yang ini. Nah, coba. Zalamu mabniun ala apa? Ala dhammi, mumtaz. Anzalna mabniun ala apa? Ala sukun, mumtaz. Infajarat mabniun ala apa? Ala fathah. Jadi 100 lulus. Ya. Jadi pastikan ketika ketemu kata kerja ini mabni. Kalau fi'il madhi pasti mabni. Cuma tetapnya dalam keadaan apa? Gitu ya. Nah, dengan hafal tasrifan tadi kita mudah untuk mendebaknya. Kemudian yang berikutnya yang mu'rob. Jadi kan fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Yang mu'rob itu apa? Yang bisa berubah bunyi akhirnya. Dan itu hanya ada pada fi'il mudhari saja. Karena itu yang harus diketahui adalah cirinya. Keadaan i'rabnya apa? Cuma 3. 1 marfu, 2 mansub, 3 majzum. 1 marfu, 2 mansub, 3 majzum. Cuma itu. Cuma 3. Yang marfu untuk fi'il mudhari itu cuma 2 cirinya. Kalau enggak dengan domah atau adanya huruf nun, disebut subutun nun. Yadkhulu, ayo kita tasrif, Pak. Yadkhulu. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna, tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna, adkhulu, nadkhulu. Kita bagi menjadi 3 bagian. 1 yang huna dan antulna. Tadi apa? Yadkhulna, tadkhulna, buang. Karena itu adalah mabni. Tinggal 2. 1 anita, 2 af'alul khamsah. Apa saya sering nyebut anita? Untuk anak. Kalau tadi masuk apa? Adkhulu, nahnu, nadkhulu, huwa, yadkhulu, hiya, tadkhulu, anta, tadkhulu. Berapa? 5. Itu semuanya berakhiran apa? Dhammah. Itu yang disebut dengan ciri marfu'nya, ciri rofa'nya. Jadi fi'il mudhari itu yang mengandung anita tadi pasti dia rofa'nya dengan dhammah. Ropa atau marfu diropakannya dengan cirinya apa? Dhammah. Jelas? Yo, tadi ada kata sabar. Saya sabar. Asbiru, nahnu, nasbiru, huwa, yasbiru, hiya, tasbiru, anta, tasbiru. Mudah? Apa lagi? Paham? Biar cepat paham. Saya paham. Afhamu, nahnu, nafhamu, huwa, yafhamu, hiya, tafhamu, anta. Masya Allah, anta tafhamu. Nam. Paham itu? Jelas. Itu marfu'nya dengan dhammah. Ya. Nah, ini rofa dhammah.
Gabungkan langsung ke nasab. Kalau dia ada huruf yang mendahuluinya yang disebut huruf nasab, maka dia mansub dan ciri nasabnya dengan fathah. Huruf nasab itu apa? An, lan, idan, kai, hata, li, dan seterusnya. Tadi kita menemukan ada lan, artinya apa? Tidak akan. Kan? Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Musa, kami tidak akan sabar pada satu jenis makanan saja. Cobalah minta kepada Tuhanmu makanan yang beragam, bosen. Itu Bani Israel ya. Nah, nasbiru. Kenapa jadi nasbiru? Ada lan. Ini berlaku kepada Anita tadi. Kalau anak lan asbiro, nahnu lan nasbiro, huwa lan yasbiro, hiya lan tasbiro, anta lan tasbiro. Jadi nasabnya dengan fathah. Ini paskusnya pada apa? Anita. Kalau dia jajem, maka ciri jajemnya dengan sukun. Kapan dia jajem? Kalau diawali huruf yang menjajemkan. Salah satunya lam. Nanti dihafal di bagian analisis kata harap di belakang, di bawah ya. Huruf nasab, huruf jajem apa saja sudah ada. Nanti baca diulang-ulang itu. Itu dihafal, mantap. Contoh tadi ada lan apa? Alam nasroh laka sadrok. Kenapa nasroh? Ada lam. Lam yalid walam yulad. Asalnya yalidu yuladu. Karena lam yalid. Jajem. Jajemnya tandanya apa? Sukun. Pada apa? Pada Anita tadi. Jadi nasrohu. Ada lam nasroh. Kalau anak, lam nasroh. Anta, lam tashroh. Huwa, lam yashroh. Hiya, lam tashroh. Jelas? Jadi fi'il mudhari itu untuk Anita, dia ciri ropanya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan. Jadi i'rab fi'il itu tidak lebih dari ropa, nasab, jazm. Ropa, nasab, jazm. Cuma ropanya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Jazmnya dengan apa? Pada kasus Anita hanya doma, ropa, nasab, fathah, jazm, sukun. Jelas? Sisanya tadi apa? Af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu yang mengandung apa? Huma, hum, anti, antuma, antum. Kalau yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulina. Yadkhulani untuk huma, baik laki atau perempuan. Yadkhuluna untuk hum. Tadkhulani untuk anta, baiklah antuma, laki atau perempuan. Tadkhuluna untuk antum. Tadkhulina untuk anti. Ini yang disebut af'alul khamsah. Ketika ropa subutunun, ada huruf nunnya dimerahin. Ketika nasab atau mansub, dibuang huruf nunnya. Ini di tanda kali. Ketika jazmnya pun itu adalah hadzfu nun, dibuang huruf nunnya. Ya. Kecuali nanti pada kata kerja yang ada huruf ilatnya, maka dia jazmnya dengan membuang huruf ilat. Nah, itulah mabni dan mu'rab pada kasus fi'il. Nanti akan kita kupas mabni mu'rab pada kasus isim, dan itu mesti kita kuasai karena mabni mu'rab itulah modal untuk membaca kitab Gundul, Pak. Bapak kan udah kemarin ingin baca kitab Gundul. Sudah bisa kan sekarang ya? Alhamdulillah. Modalnya apa? Mabni mu'rab itu saja. Kenapa? Karena isim yang mabni tinggal dihafal. Fi'il yang mabni dihafal tasihnya. Yang mu'rab diketahui i'rabnya, perubahannya dan cirinya. Semua huruf mabni dihafal saja, maka pasti baca kitabnya kan ada yang tetap, ada yang berubah.
Kalau berubah bagaimana perubahannya? Itu modal baca kitab itu, Pak. Sesederhana itu. Selebihnya kosakata. Kosakata itu tidak bisa disederhanakan. Iya kan? Tergantung kebutuhan. Kalau kita ingin kosakata Al-Quran, ya kita hafal kata demi kata Al-Quran. Kalau kita ingin kosakata fikih, kita hafal kosakata fikih. Dan ini hari santri saya jadi ke bawah. Sudah sekarang merambah ilmu santri. Apa? Terjemah perkata itu dulu ya dominasi santri. Sampai sekarang terjemah perkata itu kan, baik fikih, tafsir, hadis, wah semua ilmu ada diterjemahkan kata demi kata, lafaz dengan demi lafaz. Bahkan ada istilah pakai menggunakan itunya apa simbol-simbolnya ya. Kalau dalam bahasa subjek maka artinya ari. Kalau bahasa Sunda, bahasa Jawanya apa? Utawi. Nah, kalau predikat ari iya kitab eta. Nah, pakai eta. Bahasa Jawanya iku. Jadi utawi iku, utawi iku. Itu sudah digunakan dengan prinsip apa? Terjemah perkata tapi menggunakan i'rab sebetulnya itu. Sehingga dengan terjemah itu pasti kita mengetahui mana subjek, mana predikatnya. Hari ini terjemah Al-Quran begitu tersebar, ada perkatanya. Bahkan sekarang buku-buku fikih sudah ada terjemah perkata. Buku tata bahasa itu Alfiyah itu ada terjemah perkata. Hadis itu ada Arba'in itu ada terjemah perkata. Jadi sekarang sudah merambah. Maka di hari santri ini Bapak sudah dilantik menjadi santri ini luar biasa. Alhamdulillah kita mengkaji bahasa Arab Al-Quran itu dalam rangka tadi mendekati Al-Quran dengan tata bahasanya dalam rangka sebagai sarana kita memahami Al-Quran. Yang terakhir yang ke-9 ini nanti kita akan kupas di pertemuan berikutnya. Tapi secara singkat ini adalah kupasan tentang apa? Sulasi rubai. Lebih mendasar lagi bahwa kata kerja itu kata dasarnya itu tidak lebih dari cuma 3 huruf dan 4 huruf, tidak lebih dari itu. Jadi nggak ada kata dasar yang kurang dari 3 huruf atau lebih dari 4 huruf. Cuma 3 dan 4. Cuma yang 3 itu ada yang tambahannya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Cuma segitu, tidak ada yang lebihnya. Yang 4 pun begitu, cuma ada tambahan 1. Nah, maka mana polanya? Yang 3 huruf itu adalah fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. 2 fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, 3 fa'ula yaf'ulu. Ini 6 bab kata dasar dalam fi'il madi sulasi ya, fi'il sulasi ya. Yang tambahannya 3 huruf ada af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu dan fa'ala yufa'ilu. Yang 2 huruf tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ibta'ala yabta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'ala yaf'alu. Yang 4 huruf adalah if'au ala yaf'au'ilu, kemudian if'au wala yaf'au'ilu, istab'ala yastab'ilu, if'an lala yaf'an lilu. Ini tambahan 3 huruf. Jadi yang satu tambahan 1 huruf ada 3 pola, yang 2 huruf ada 5 pola, yang tambahan 3 huruf ada 4 pola. Yang aslinya 4 huruf 1 pola, fa'lala yufa'lilu. Tambahannya ada tafa'lala yatafa'lalu, if'an lala yaf'an lilu, if'alala yaf'allalu. Ini yang paling banyak yang sulasi tadi ya. Nah, itu selesailah analisis tata bahasa. Tahap pertama analisis kata, itu pun baru kata fi'il saja. Jadi sepertiganya. Baru nanti analisis kata isim, baru nanti analisis kata harf. Insyaallah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ada yang bertanya beberapa sebentar. Ada yang bertanya Pak? Yang pertama Pak. Saya mau tanya untuk perubahan dari sulasi begitu itu
bahasanya tetap atau beda sama sekali. Jadi Pak. Baik. Jadi ada kaidah ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Bentuk berubah, berubah juga artinya. Itu kaidahnya. Tetapi antara perubahan itu, perubahan makna itu mesti ada korelasi dengan kata mujaradnya. Nah, nanti perubahannya ada yang pada umumnya, ada yang kekhususan maknanya. Inilah dalam ilmu tasrif kita gunakan. Contoh tadi sabaha berenang, tapi sabaha bertasbih. Ada korelasinya enggak? Tidak nampak jelas, tapi ketika diurai, sabah itu berenang. Berenang itu kata dasarnya apa? Menjauh. Bertasbih itu apa? Menjauh. Menjauh apa? Menjauhkan sikap buruk kita kepada Allah. Maka subhanallah itu bukan sekedar ucapan subhanallah, tapi apa? Kita menjauhkan pikiran yang negatif atau suzon terhadap Allah. Demikian Bapak. Barakallahu. Ya, masih ada? Silakan. Ya mungkin tadi Ustaz diulang yang antara fi'il dengan isim yang diakhiri dengan alif, waw dan alif itu ditambahkan alif apabila nunnya sudah dibuang. Gimana Pak? Yang penambahan alif setelah nunnya dibuang. Jadi ada alif dalam fi'il atau isim itu diulang lagi. Alif di belakang, alif maksurah. Maksurah Ya. Di situ. Yang setelah nunnya hilang kan harus ada alif tuh. Ya, itu namanya alif tafriqah. Alif yang membedakan mana wawu itu wawu domir jama dengan wawu asli. Ya, baik. Itu namanya apa? Alif tafriqah. Ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin Ustaz cukup saja sampai di sini dulu. Naktafi hadil kusabi katam adalah alhamdulillahirabbil alamin wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.